Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas tentang pengaturan jarak spasi di Microsoft Word. Di sini akan saya jelaskan tentang pengaturan spasi antara lain, 1. Pengaturan jarak spasi huruf, yang kedua, pengaturan jarak spasi baris, dan yang ketiga, pengaturan jarak spasi paragraf. Nah, bagaimana cara pengaturan jarak spasi tersebut? Mari kita simak tutorial berikut ini. Pertama, pengaturan jarak spasi huruf. Spasi huruf atau karakter adalah ruang antar setiap huruf atau karakter dalam sebuah paragraf. Nah, untuk mengatur jarak spasi huruf atau karakter, langkah pertama adalah kita blok terlebih dahulu paragraf yang akan kita format. Contohnya seperti ini. Kemudian, pada tab menu Home, pilih pilihan Format Font. Nah, pada pilihan Format Font, di sini ada font dan advance. Silakan kita pilih advance ya. Di sini ada pilihan spacing dan position. Spacing ini fungsinya untuk mengatur jarak antar huruf. Di sini terdapat 3 kategori. Ada normal, expanse, dan condenses ya. Nah, di sini untuk pilihan normal ini jarak standar seperti yang kita lihat sebelumnya ya. Jika kita pilih expanse ya, expanded di sini akan tampil seperti ini. Setiap huruf ini diberi jarak seperti yang teman-teman lihat ya. Dan jarak tersebut bisa kita atur. Kalau tadinya ukurannya 1 feet, bisa kita ganti dengan ukuran yang lain seperti ini. Nah, maka jarak antar huruf akan lebih renggang. Teman-teman bisa lihat contohnya pada kotak preview. Pada kotak dialog preview, teman-teman bisa lihat perubahan yang terjadi jika kita ganti nilainya seperti ini ya. Nah, ini untuk pilihan spacing, pilihan expanded ya. Bagaimana kalau kita pilih condensed ya? Condensed ini memberi jarak antar huruf lebih rapat. Kalau expanded tadi jarak lebih renggang ya. Kalau condensed ini jaraknya lebih rapat. Nah, contohnya ya, di sini kita bisa lihat misalnya di sini lihat pada kotak dialog ya, terdapat jaraknya yang sangat rapat ya. Coba kita ganti sedikit. Nilainya jangan seperti ini, kita gunakan 1 feet ya, kondensinya. Oke. Nah, dia akan berubah lebih rapat. Beda dengan posisi normal ya. Kalau normal, nah seperti ini normal ya. Tapi kalau kita gunakan kondensit dengan pilihan 1 seperti tadi, maka jaraknya akan rapat seperti ini. Nah, ini pengaturan jarak spasi menggunakan pilihan spacing ya. Nah, bagaimana dengan pilihan position pada font tadi ya? Position ini fungsinya untuk mengatur jarak antar baris paragraf. Nah, teman-teman bisa lihat ini jarak standar. Sebelum kita ganti, jika kita ganti pilihan reset ya, ini mengatur jaraknya lebih rapat ya. Lihat ini mungkin tidak begitu berpengaruh. Coba kita ganti dari 3 feet menjadi 1 feet. Ini agak sedikit rapat ya. Nah, coba kita ganti dengan pilihan lower yang lebih berjarak seperti ini. Nah, ini akan ada jarak antar baris dalam paragraf ya. Nah, itu namanya spasi huruf ya. Jadi ada 2 kategori, ada mengatur spasi, mengatur spacing yaitu jarak antar huruf, dan mengatur position yaitu jarak antar baris paragraf seperti ini. Baik, kita lanjut yang kedua yaitu spasi baris. Spasi baris adalah ruang antar setiap baris dalam sebuah paragraf. Di Microsoft Word, kita bisa menyesuaikan jarak baris menjadi 1 spasi atau 1,5 spasi dan jarak-jarak lainnya ya. Nah, pengaturan ini kita bisa lakukan langsung pada tab menu Home. Di sini ada ikonnya untuk mengatur jarak spasi. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada jarak 1 spasi, 1,15, 1,5, 2 spasi dan sebagainya. Ini jarak antar baris spasi. Nah, ini jarak antar baris seperti ini ya. Ini namanya spasi baris. Namun jika teman-teman ingin mengatur lebih spesifik ya, lebih presisi ya, kita bisa gunakan format paragraf dengan memilih pilihan line spacing. Nah, ini juga ada pengaturan sama seperti icon tadi, yaitu jarak single untuk 1 spasi, 1,5, double, dan list, exit, dan multiple ya. Nah, apa itu pilihan exit ya? Exit, bila kita memilih opsi ini,
Jarak baris akan diukur dalam poin, seperti ukuran font. Misalnya, jika kita menggunakan ukuran teks 12 poin, kita bisa menggunakan jaraknya lebih jarak dengan jarak 15 poin dan sebagainya ya. Contohnya seperti ini, XCT ya. Nah, kita gunakan 12. Oke. Nah, ini lebih rapat ya, lebih rapat posisinya seperti ini. Ini XCT ya. Selanjutnya ada juga jaraknya at least ya. At least ini seperti pilihan XCT. Ini memungkinkan kita untuk memilih berapa banyak poin dari jarak yang kita inginkan. Namun, jika kita memiliki ukuran teks yang lebih besar, maka spasi akan diperluas akan mengikuti sesuai dengan jumlah teks yang lebih besar tadi. Contohnya, jika kita gunakan XCT, kita coba XCT dulu. Jika kita merubah salah satu ukuran huruf menjadi lebih besar, ini tidak berpengaruh pada jarak huruf yang lain ya. Tapi jika kita menggunakan pilihan XCT at least ya, dia akan berubah dengan ukuran huruf yang paling besar tadi. Nah, jadi kayaknya di sini kita lebih baik menggunakan at least daripada XCT ya, karena kalau at least tadi XCT tadi, ini jarak huruf akan berubah. Jika dia rapat, dia akan rapatnya seperti ini. Sebagian huruf akan terlindung ya. Tapi kalau dengan pilihan at least ya, dia akan mengikuti jumlah ukuran huruf. Jadi huruf akan tampil secara maksimal seperti ini. Nah, ya. Berbeda dengan multiple. Multiple ini jaraknya lebih besar dari jarak 2 spasi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau kita gunakan multiple, jaraknya akan berubah seperti ini. Ya. Oke. Ini lebih jauh lagi ya. Ini untuk jarak spasi baris ya. Baik, sekarang kita kembalikan ke posisi normal. Kita gunakan 1 spasi aja seperti awal tadi. Ya, kemudian ini juga kita kembalikan ke ukuran normal kita tadi, yaitu ukuran 11 ya. Nah, ini kita kembalikan ke ukuran 11. Baik. Nah, itu pilihan spasi baris ya. Berikutnya untuk yang terakhir yaitu spasi paragraf. Nah, spasi paragraf ini sama seperti mengatur baris antar dokumen tadi ya. Kita juga bisa mengatur jarak sebelum dan sesudah paragraf ya. Di sini teman-teman bisa gunakan pilihan untuk pengaturan spasi paragraf dengan memilih pilihan jarak spasi di sini, icon spasi. Di sini ada pilihan add spacing before dan add spacing after ya. Nah, untuk add spacing before ini sebelum ya, sebelumnya, dan after ini sesudahnya. Lihat, jika kita pilih, kita coba aktifkan lebih dari 1 paragraf ya. Nah, seperti ini. Oke, kita blok seperti ini. Jika kita pilih pilihan before ya, pilihan before seperti ini. Nah, ini akan diberi jarak seperti ini ya. Setiap baris diberi jarak. Jika kita pilih after, nih, remove dulu, kita pilih after. Nah, dia juga diberi jarak ya. Jadi kalau kita letakkan di sini ya, saya kembalikan kembali pada posisi remove ya. Nah, di sini jika kita gunakan before, dia mengatur jarak di atas ya. Oke, kita remove. Jika kita gunakan after, dia akan memberi jarak berikutnya di sini. Nah, jika kita batalkan, dia akan kembali remove ya, dia akan kembali rapat seperti ini. Nah, itu mengatur jarak antar spasi, spasi paragraf ya, mengatur jarak antar paragraf ini. Apakah diberi jarak atau tidak seperti ini ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk memisahkan paragraf, judul dan subheading pada naskah kita ya, agar lebih mudah dalam membaca naskah tersebut. Baiklah, demikian tutorial cara pengaturan jarak spasi. Ada 3, yaitu spasi huruf, spasi baris, dan spasi paragraf. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa, silakan like and subscribe untuk mendukung channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.